Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanta Wikrama Tria Putri, NIM 386 dari kelas Hukum Perdata C. Di sini saya akan menjelaskan map mapping yang saya buat, yaitu pertemuan 9, 10, dan 11. Pertemuan 9 menjelaskan tentang perikatan yang timbul dari perjanjian atau berakhirnya perjanjian. Perikatan hapus terdapat pada pasal 1381 buku BW. Adapun yang pertama yaitu pembayaran, konsignasi, pembaruan utang atau novasi, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, konfusia, pembebasan utang, musnahnya barang terutang, batal atau pembatalan, berlakunya suatu syarat pembatalan, dan yang terakhir lewatnya waktu atau daluarsa. Dan yang kedua yaitu kesepakatan pihak. Kesepakatan pihak ini terdapat pada teori Ullapan atau Yutting teori, dan yang kedua teori pengiriman, yang ketiga teori penerimaan, dan yang terakhir teori pengetahuan. Dan yang ketiga putusan hakim, dan yang keempat undang-undang. Yang pertama konsignasi, musnahnya barang terutang, dan yang terakhir daluarsa. Adapun yang keempat yaitu tercapainya tujuan perjanjian. Yang pertama ada novasi atau pembayaran utang, yang kedua kompensasi, yang ketiga konfusia atau pencampuran utang, yang keempat pembebasan utang, yang kelima pembatalan, yang keenam berlakunya syarat batal, dan yang terakhir pembayaran. Dalam pertemuan 10 itu menjelaskan tentang perikatan yang timbul dari perjanjian. Adapun pengertiannya perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Macam-macam perikatan. Yang pertama yaitu perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu akan atau tidak terjadinya. Dan yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Misalnya, bahwa saya akan menjual sawah saya apabila sudah panen. Yang ketiga, perikatan yang memperbolehkan memilih atau bisa disebut juga alternatif. Perikatan yang memperoleh memilih atau alternatif ini adalah suatu perikatan di mana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia lakukan. Misalnya, ia boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnya atau uang 1 juta rupiah. Yang ketiga, perikatan dengan ketetapan waktu. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang terhutang dihadapkan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu suatu perikatan dapat dibagi atau tidak tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakikatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan barulah tampil ke muka jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain. Dan yang terakhir, perikatan dengan penetapan hukuman, yaitu suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si terhutang untuk jaminan pelaksanaannya perikatannya diwajibkan melakukan suatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Adapun jenis-jenis perjanjian ternama itu yang pertama jual beli. Jual beli adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan.
Ini sesuai dengan pasal 1457 KUH Perdata. Yang kedua yaitu tukar menukar. Tukar menukar adalah suatu persetujuan, yaitu kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya. Ini terdapat pada pasal 1451 KUH Perdata. Yang ketiga yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupkan oleh pihak yang terakhir. Ini terdapat pada pasal 1548 KUH Perdata. Dan yang keempat yaitu perjanjian melakukan pekerjaan atau pemborongan. Suatu perjanjian saat pertemuan ke-11 ini menjelaskan tentang jenis-jenis perjanjian tidak ternama. Yang pertama yaitu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dan suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu atau syarat tertentu. Yang kedua yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi oleh karena itu buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, maka perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi oleh karena buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, perjanjian pembiayaan konsumen beli sebagai suatu perjanjian inominat juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian dan merupakan jenis perjanjian baru dalam praktek di Indonesia. Sehingga bentuk perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat serta telah menjadi perantara hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat serta Yang terakhir, pertemuan 11 yaitu menjelaskan tentang jenis perjanjian tidak ternama. Jenis-jenis perjanjian tidak ternama itu yang pertama, perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Yang kedua, perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi oleh karena buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, pembiayaan konsumen sebagai suatu perjanjian inominat juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian dan merupakan jenis perjanjian baru dalam praktik di Indonesia. Sehingga bentuk perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat serta telah menjadi jurisprudensi meskipun belum diatur dengan undang-undang. Perjanjian pembiayaan konsumen berkembang sebagai perjanjian yang berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan bisnis. Perlu dipahami, dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen dalam bentuk apapun berarti kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan atau bisa disebut dengan prestasi. Namun dalam kenyataan yang ada
yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, atau bisa disebut dengan wan prestasi. Ada 4 akibat adanya wan prestasi, sebagaimana telah dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, perikatan tanpa ada kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melakukan prestasinya. Yang kedua, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Terdapat pada pasal 1243 KUH Perdata. Dan yang ketiga, beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan ini timbul setelah debitur wan prestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibebankan untuk berpegang pada keadaan memaksa. Yang keempat, jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontraprestasi dengan akibat hukumnya tidak wan prestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Namun ketentuan pasal 1266 ayat 2 menjelaskan bahwa wan prestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Selanjutnya pasal 1244 sampai pasal 1252 KUH Perdata menjelaskan mengenai ganti rugi atas wan prestasi, yaitu dengan membayar kerugian nyata yang dialami, ongkos-ongkos yang digunakan, serta diperbolehkan untuk menuntut kehilangan keuntungan yang dihadapkan. Selanjutnya, ketentuan dapat diminta lebih jelas diatur dalam pasal 1267 KUH Perdata. Yang ketiga, perjanjian jual sewa beli. Jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian. Suatu hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harga yang dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Unsur-unsur perjanjian jual beli ada 4, yaitu subjektif jual beli. Subjektif jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurang-kurangnya ada 2 pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik benda dan pembeli yang menghargai dari benda tersebut. Subjek dari perjanjian jual beli, penjual dan pembeli yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Subjek yang berupa orang atau manusia telah diatur oleh undang-undang. Undang-undang yang harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, antara lain ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh undang-undang. Yang kedua, status pihak-pihak. Pihak penjual atau pembeli dapat bersatu. Yang kedua yaitu status pihak-pihak. Pihak-pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Yang ketiga, peristiwa jual beli.
peristiwa jual beli adalah saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli didasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki pembeli. Yang keempat, objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, benda imaterial yang baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. Yang keempat, perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh leasing dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance leasing maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating leasing. Untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kelima, perjanjian anjak piutang. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang dan tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Intinya adalah adanya pengalihan piutang salah satu pihak ke pihak lain. Selama ini, peraturan anjak piutang masih terpaku pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak anjak piutang dianggap sah bila sudah memenuhi persyaratan pada pasal 1320 KUH Perdata. Tetapi transaksi yang digunakan anjak piutang dirasa belum memberikan keadilan jika semata-mata didasarkan pada rezim kebebasan berkontrak. Dalam praktek kontrak yang dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, ternyata belum memberikan keadilan pada pihak sehingga berakibat sering menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Yang keenam, perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pemakaian hak atas kekayaan intelektual milik pemberi waralaba oleh penerima waralaba diatur dalam undang-undang mengenai hak atas kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Hak Merek, Hak Paten, dan Rahasia Dagang. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak seringkali cenderung melindungi pemberi waralaba, antara lain mengenai pemusnahan hubungan kerjasama sebelum jatuh tempo yang dilakukan pemberi waralaba terhadap penerima waralaba. Masalah yang sering muncul sehubungan dengan pelindungan terhadap waralaba karena adanya kekhawatiran akan adanya pemutusan secara sepihak sebuah kontrak perjanjian antara pihak franchisor pemberi waralaba dengan pihak franchise atau penerima waralaba. Selain itu, kewajiban-kewajiban dalam suatu kontrak waralaba berpotensi dan terkadang dilanggar atau dilalaikan. Dari sudut pandang pewaralaba, kelalaian terwaralaba yang acap yang seringkali terjadi adalah kelalaian pembayaran barang atau royalti dan kelalaian untuk memenuhi sistem resiko lain yang terjadi akibat hubungan franchise ini.
berada di pihak Francis karena pada dasarnya Francis merupakan pihak yang mandiri di dalam menjalankan bisnis Francis. Terdapat kekecualian dalam hal tanggung jawab ini, yakni dapat saja beralih kepada pihak franchisor apabila memang dijanjikan sebelumnya. Contoh franchisor dan yang terakhir yaitu perjanjian BOT. Menurut Chilford W. Gerestag menyebutkan bahwa BOT atau bisa disebut dengan perjanjian bangun guna serah atau adalah salah satu bentuk pembiayaan proyek pembangunan yang mana kontraktor harus menyediakan sendiri pendanaan untuk proyek tersebut. Juga kontraktor harus menanggung penggadaian material, peralatan, jasa lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek. Perjanjian BOT yang dibuat pada asasnya menjalankan suatu azas kerjasama yang saling menguntungkan, di mana pemilik lahan yang semula hanya memiliki lahan saja setelah adanya kerjasama dengan perjanjian BOT, maka suatu saat akan memiliki bangunan. Begitu pula pihak pemerintah yang semula hanya memegang hak eksekutif saja, yang bila mana akan mewujudkan fisik bangunan tidak mempunyai dana yang cukup. Setelah adanya kerjasama dalam bentuk perjanjian BOT, diharapkan akan memiliki fisik bangunan. Demikian pula bagi pihak investor yang dengan adanya kerjasama dengan perjanjian BOT akan dapat suatu keuntungan yang diperolehnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.